orang itu sudah diampuni seluruh dosanya yang lalu, dan hari ini kalau usianya sudah 60 tahun, orang itu harus banyak memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan melakukan perbuatan yang lainnya. Gitu ya. Oleh karena itu Imam Ahmad juga menjelaskan tentang usia. Usia 60 tahun ini adalah usia yang Allah berikan kesempatan kepada dia untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang berbahagia keluarga Bapak Ibu Haji Misbah, sekeluarga yang pada siang hari ini mengundang kita semua dalam rangka tasyakur bin nikmah atas masa purna bakti beliau Ibu Haja Misbah. Jadi sekarang beliau sudah memasuki masa purna bakti, sehingga beliau ingin mengundang kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga atas kesembuhan putra tersayangnya atau cucu tersayangnya yang beberapa hari yang lalu Allah uji. Sekarang alhamdulillah sudah dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang ketiga, dalam rangka peresmian pembukaan tempat yang sarana pemancingan. Mudah-mudahan tempat ini mendatangkan keberkahan bagi bukan hanya bagi keluarga beliau, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Yang kami hormati pula para pengurus RT 1 dan grup motor, ya, association yang juga berkumpul bersama kita semua, serta ibu-ibu jamaah pengajian hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya akan kutip tentang seorang sahabat yang bernama Ubaisyah. Dia ini usianya sudah tua, Pak. Tua sekali. Bahkan jalannya pun terbungkuk-bungkuk. Kakinya pun nampak seperti orang lumpuh. Dia datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini sudah dalam keadaan tua renta. Ajarkanlah kepada saya sebuah amalan yang pantas buat orang yang tua renta, dan amalan itu menjanjikan saya untuk bisa hadir di surga nanti kelak." Lalu Rasul menyampaikan bahwa hendaklah engkau setiap subuh itu membaca Subhanalladzi wa bihamdihi wala haula wala quwata illa billah sebanyak 4 kali. Kalau itu kamu lakukan, maka Allah akan jauhkan dari dirimu 4 perkara. Apa? Penyakit pikun, penyakit lumpuh, dan penyakit sopak atau kusta. Jadi penyakit itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika engkau mengamalkan 4 perkara tadi. Baca 4 perkara tadi, yaitu Subhanallahil wa bihamdihi wala haula wala quwata illa billahil azim 4 kali.
Karena memang di antara penyakit yang tidak bisa dihindari itu adalah penyakit tua. Tua itu tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti mengalami. Kita, Anda, semua orang tidak bisa dihindari. Kata Imam Ibnu Qayyim, usia manusia itu dibagi 4. Yang pertama, al-aulad, anak-anak. Itu usianya sampai balik. Dari bayi sampai balik itu disebut anak-anak. Yang kedua, asyabab. Itu usia sejak balik sampai umur 40 tahun. Asyabab itu maknanya pemuda. Jadi yang disebut pemuda itu dari balik sampai 40 tahun itu disebut pemuda. Kalau di kita kan sudah nggak ada, Bu ya. Ada kurang dari 40 tahun nggak ada ya. Berarti nggak ada yang muda, nggak ada pemuda atau pemudi. Ada anaknya. Ada anaknya. Ya. Yang ketiga disebut kuhul. Bukan kehel, kuhul. Itu usia antara 40 sampai 60 tahun. Nah ini usia-usia kita nih, ya. Usia produktif itu disebut kuhul, antara 40 sampai 60. Dan yang ketiga, usia di atas 60 tahun disebut syuyukh. Tuh, kita suka dengar Syekh kan? Syekh Ali Jaber contoh misalnya. Syuyukh, ya. Orang yang usianya sudah di atas 60 tahun. Nah, usia-usia di atas 60 tahun ini adalah usia di mana Allah telah memberikan keringanan kepada dia waktu uzur. Dalam hadis diceritakan kata Rasulullah, azarallahu ya alam mri'in ukhiru ajalihi hatta balagha sittina sanatan. Allah memberikan keringanan kepada kita semua, memberikan uzur tentang perbuatan-perbuatan salahnya tuh, ya, perbuatan-perbuatan dosanya tuh, sampai usianya itu 60 tahun. Maksudnya kalau usianya sudah 60 tahun, orang itu harus banyak memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan melakukan perbuatan yang lainnya. Gitu ya. Oleh karena itu Imam Ahmad juga menjelaskan tentang usia. Usia 60 tahun ini adalah usia yang apa? Allah berikan kesempatan kepada dia untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu usia 60 tahun, Pak. Lalu Imam Ahmad juga bercerita tentang usia 70 tahun. Kalau usianya sudah 70 tahun, itu tanda bahwa seluruh penduduk langit menyayangi kita. Para malaikat itu, ya, penduduk langit itu sayang kepada kita. Karena usianya sudah 70 tahun tuh, ya. Apa maksud sayang itu? Apa? Kalau kita sampai berbuat keliru, ya dia kecewa. Tapi dia sayang sekali, ya. Kalau usianya sudah 80 tahun, ya, insya Allah nih, ya, usia 80 tahun, kata Imam Muhammad, maka orang itu akan ditetapkan amal baiknya, tuh, amal baiknya ditetapkan dan dihapuskan amal buruknya. Maksudnya dosanya sudah dihapus. Dosanya tuh. Jadi yang ada adalah ditetapkannya amal kebaikannya aja tuh. Kalau umurnya 80 tahun. Kalau umurnya sampai 90 tahun, kata beliau, orang itu sudah diampuni seluruh dosanya yang lalu dan hari ini. Bahkan apabila usianya sampai 90 tahun, dia dianggap sebagai tawanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Orang tua nih, Pak, Bu, ya. Dia kakinya udah lemah,
pendengarannya berkurang, matanya rabun, sering batuk-batuk, jalannya bongkok, pakai hitam segala macam tuh udah tuaran tatu. Itu adalah penyakit sebetulnya. Yang kata Rasulullah, di antara penyakit yang tidak bisa dihindari adalah penyakit tua. Ya. Setiap penyakit itu merupakan kifarat. Ya. Setiap penyakit adalah kifarat atas perbuatan kekeliruan kita masa lalu tuh. Nah, kalau misalnya sampai umur 90 tahun, kan 70 tahun itu sudah berat ya. Berarti kita nih menderita 20 tahun tuh kalau sampai 90 tahun tuh. Maknanya betapa banyak dosa-dosa kita yang Allah ampuni karena usia panjang tuh. Oleh karena itu ceramah kita pada pagi hari ini adalah apa? Usia panjang sebagai penghapus dosa. Nah, gitu ya. Usia panjang sebagai penghapus dosa. Sehingga Anas bin Malik, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW, datang kepada Rasulullah SAW beserta ibunya, ya, ibunya itu Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, doakan untuk anakku ini agar dia berumur panjang tuh. Lalu Rasul mendoakan, Allahumma ksir malahu wa waladahu wa ta'ala umruhu wa ghafarolah. Ini doa Nabi Muhammad nih, mendoakan kepada Anas bin Malik. Kata Rasulullah, ya Allah, banyakkanlah harta bagi Anas bin Malik, perbanyaklah anak keturunannya, dan panjangkanlah umurnya, serta ampunilah dosanya. Nah, jadi kalau kita minta panjang umur, itu sunnah, Bang. Ya, minta kepada Allah tuh. Minta kepada Allah panjang umur, tapi panjang umur yang baik. Jangan panjang umurnya, tapi jelek, jangan. Nah, kita minta panjang umurnya, tapi diisi dengan amal-amal yang baik tuh. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti Allah kasih. Kenapa? Karena kalau panjang umurnya, maka dosa-dosanya tuh diampuni. Beruntung tuh. Sehingga kalau kita punya kakek nih, Pak Buya, punya kakek, punya orang tua, umurnya sudah di atas 70, beruntunglah tuh orang, berbahagialah ya. Karena seluruh masa tuanya itu dianggap sebagai kifarat ya, sebagai ampunan dosa. Apalagi sampai, mohon maaf nih, umur 90 tahun tuh udah nggak bisa kemana-mana ya, di rumah sakit sepanjang tahun tuh ya. Asa tetangga abi. Iya tuh, banyak Pak seperti itu. Saya punya tetangga tuh kan, sakit kepala aja ke rumah sakit, sakit perut ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit itu dia senang. Apa? Karena di sana banyak suster cantik-cantik. Suster cantik-cantik. Jadi kalau sakit di sana diusapin, ya, dielus-elus, dibelai-belai itu, dimandiin, senang. Nggak perlu bayar pakai BPJS. Seminggu di rumah sakit, bulan depan ya balik lagi ke rumah sakit lagi, ketemu suster lagi, senang dia tuh ya. Jadi kita nih Pak Buya, jangan lupa tuh habis sholat itu mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipanjangkan umurnya tuh ya. Dalam rangka apa? Mendapatkan karunia berupa ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik tuh, anaknya 200. Oh, banyak. Umurnya 120 tahun. Karena doa Rasulullah SAW tuh. Ya. Mungkin anak sama cucu kali ya. Tidak diceritakan, cuma anaknya banyak sampai 200. Ya. Anas bin Malik. Dia sahabat Rasulullah SAW yang sejak kecil bersama beliau. Ya. Jadi apa? Umur panjang ini beruntung Pak. Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi juga Pak. Dia bermimpi ketemu dengan sahabat ya, yang sudah meninggal dunia tuh. Yang pertama sahabatnya meninggal karena perang, ya, karena perang tuh. Kan kalau perang pasti fisabilillah, surga tuh. Yang kedua
sahabatnya meninggal bukan karena perang, tapi di atas ranjang. Ya. Dia 1 tahun lebih tua, tapi dua-duanya terhalang di pintu surga. Ya, kata Abdullah bin Ubaidillah. Kata dia, 2 sahabat ini terhalang di pintu surga, tapi oleh Allah yang dipersilakan masuk surga dulu adalah yang meninggal di atas ranjang. Tuh. Bukan yang berperang fisabilillah. Besok paginya Tolah bin Ubaidillah cerita kepada teman-temannya, tadi malam saya bermimpi ketemu sebulan, tapi yang masuk surga dulu justru yang meninggal di atas ranjang, bukan yang berperang fisabilillah. Ya. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul jawab, "Tohilah, sahabat kalian yang masuk surga lebih dulu itu kan umurnya lebih panjang daripada orang yang meninggal di perang sabilillah itu. Nah, perbedaan umur inilah yang menyebabkan orang yang masuk surga lebih dulu itu banyak amal solehnya. Bukankah yang panjang umurnya ini ketemu Ramadan, dia berpuasa. Ketemu Idul Fitri, dia sholat Idul Fitri. Ketemu Idul Kurban, dia berkurban. Ya. Ketemu Maulid Nabi, mungkin ketemu kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, ketemu pengajian, ketemu zakat, ketemu sedekah, ketemu infak. Jadi waktu yang diberikan kepada dia umur panjang itu digunakan untuk berbagai kebaikan. Kemudian Allah masukkan dia ke surga lebih dulu. Oleh karena itu, kalau kita nih Allah takdirkan sampai usia pensiun, ya, kayak Ibu Haji Misbah, kan saya pensiun sampai 60 tahun. Maknanya Allah berikan kebaikan kepada beliau itu. Banyak kebaikan. Dan itulah yang harus kita syukuri. Bapak-bapak nih yang sudah purna bakti nih, sudah pensiun nih usia nih, patut bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesempatan untuk merangkai amal tuh. Menyusun ganjaran, membingkai pahala, ya, menabung amal soleh itu. Kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun katsirum minan nas, as-sihhatu wal farah. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang banyak orang melupakannya nih. Orang lupa dengan nikmat itu. Apa? Kesehatan dan usia panjang. Orang yang dikasih kesehatan harusnya bersyukur, ya. Dan orang yang dikasih usia panjang sampai 60 juga harus bersyukur. Tapi tadi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar meyakini bahwa karunia itu milik Allah yang diberikan kepada kita semua, tapi juga kita harus banyak mengucapkan kata alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau telah berikan kepadaku usia yang panjang, yang dengan umur ini aku akan gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Dan perlu diingat Pak Bu, nih usia-usia tua nih, ya, harus banyak di rumah, jangan terlalu banyak keluyuran. Botram, nih baca gila, ya, banyak makan bareng-barengnya, banyak silaturahmi, banyak bersyukur. Mungkin kalau bagi yang sudah cucu, banyak bersama cucu tuh, ya, kumpul dengan cucu paling senang. Karena kecintaan seorang kakek kepada cucu itu lebih besar dibandingkan rasa sayang anak kepada anaknya. Kenapa? Karena kakek itu dia tidak punya beban. Kalau anak kan punya tanggung jawab dia lebih besar. Tapi kalau kakek kepada cucu dia kurang tanggung jawabnya, ya, lebih kurang dibandingkan dengan anak kepada anak kandungnya tuh. Jadi mainlah bersama cucu tuh. Boleh digendong-gendong, nangning kung, gura gede gera nyandung. Boleh, ya. Jadi sebagai hiburan. Sudah sekolah ke Bandung. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah SWT. Karena kadang-kadang orang tua nih,
merasa atau dianggap sudah tidak bisa melaksanakan ibadah, sehingga dia tidak rajin ke masjid, ya, tidak mau mengaji. Padahal usia tua itu bukan berarti aktivitas keagamannya berkurang, justru harusnya semakin meningkat. Kenapa? Karena kegiatan kehidupan masyarakat atau usahanya sudah berkurang mestinya, ya. Jadi harus lebih banyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Ikut pengajian, ikut kelompok-kelompok grup masyarakat ya yang orientasi keagamaan, ya. Ikut aktivitas sosial ya, ikut touring dakwah kan gitu ya. Boleh tuh, wisata ziarah boleh ya. Traveling ya bermuatan keagamaan boleh. Bahkan jika ada rezeki, ini dikasih kesempatan usia tua ini, Rasul bilang la tushaddu rihal illa bisalasin. Tidak ada tempat ya yang boleh dikunjungi yang memberikan ganjaran besar kecuali 3 tempat. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau Bapak Ibu punya rezeki lebih nih, sempatkan datang ziarah ke 3 tempat ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa. Datang ke sana. Karena itu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi. Jangan kemudian Bapak Ibu menghabiskan uang untuk pergi ke tempat lain tuh. Dia pergi ke Amerika, ya, ke Korea, ke Cina tuh boleh, tidak ada yang larang, tidak ada yang melarang, uang-uang sendiri ya. Tapi kalau dari sisi agama itu lebih baik ke 3 tempat ini dahulu, baru ke tempat-tempat yang lainnya tuh. Jadi bagi teman-teman ya yang belum punya kesempatan datang ke tanah suci, baik karena tidak dapat kuota ya atau lain, sekarang siapkan untuk umroh saja dulu ya, datang ke sana tuh. Kalau bagus bisa ke 3 tempat umrohnya tuh ya, ada paket yang untuk 3 tempat, datangi dan mereka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah perbanyaklah amalan-amalan sunnah nih Bu ya. Kalau yang wajib mungkin Bapak Ibu sudah tua nih udah banyak. Sekarang nih di usia tua nih jangan terlalu banyak tidur ya. Harus perbanyak bangun malam, takrub ilallah. Gak perlu banyak-banyak. Ibu cukup praktikkan 2 rakaat saja tahajud dan 1 witir saja. Tahajud 2, witir 1. Itu saja sudah cukup untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bisa lebih dari itu ya. Duha Ibu boleh lakukan tuh. Di saat suami, anak-anak tidak ada di rumah, Ibu angkat tangan tuh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, setelah doa cukup 2 rakaat lah, nggak perlu banyak-banyak. Takut berat, takut dengkulnya lemas, 2 rakaat saja. Doakan buat suami dan buat anak-anak kita ya. Apa antara doanya? Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menurunkan rezeki yang halal dan baik. Minta pada Allah. Wa in kana fis sama fanzilna. Jika rezeki untuk suami saya itu masih di atas langit, tolong kau turunkan. Jika rezeki untuk anak saya itu masih di atas langit sana, langit ke-7, tolong kau turunkan ya Rabb. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ba'idul faqarib. Jika rezeki untuk anak saya itu masih jauh, tolong kau dekatkan ya Rabb. Ya. Jika rezeki untuk suami saya itu masih di ufuk timur sana, tolong kau dekatkan. Wa in kana fil ardi fakhrijna. Jika rezeki untuk anak saya itu masih ada di dasar bumi, tolong engkau angkat ya Rabb. Kalau masih ketutup tanah, batu tuh di dasar bumi, tolong kau angkat ya Rabb agar anak saya mudah mendapatkannya tuh, agar suami-suami bisa mudah memperolehnya.
Wa in kana haramun fatahhir. Jika rezeki untuk ayah suami saya itu masih dalam keadaan kotor, tolong kau bersihkan ya Rabb. Jika rezeki untuk anak saya itu masih dalam keadaan tercemar, tolong kau sucikan ya Rabb. Ya, itu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua ini mustajabah. Di antara doa yang mustajabah adalah doa ibu kepada anaknya tuh. Doa ayah kepada anaknya. Doa istri kepada suaminya. Bahkan Rasul bilang, da'watul mustajaban bi dhahril ghaib. Doa yang mustajab itu doa yang orang yang didoakan itu tidak mengetahui itu. Dia tidak tahu kalau didoakan oleh kita. Maka itu mustajab. Oleh karena itu, jadikan malam-malam itu untuk munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Mungkin kalau untuk kita sudah katakanlah rezeki ini sudah berkurang, udah habis tuh ya. Giliran untuk anak, ya, untuk anak kita. Minta pada Allah, ya Rabb, mungkin rezeki untuk saya sudah habis nih, karena ajalnya sudah dekat, ya, maka aku mohon kepadamu agar kau limpahkan rezeki untuk anak cucu saya nih. Berikan kepada mereka ya Rabb, karena mereka perjalanannya masih panjang, karena mereka keperluannya masih banyak, katakan. Ya. Dan jangan segan-segan memberikan bimbingan kepada anak, ya. Teguran kepada mereka kalau kira-kira kurang baik, ingatkan. Karena anak ini kadang-kadang dia mau diingatkan kalau oleh orang tuanya. Kalau orang lain dia kurang hormat, kurang disegani. Tapi kalau dengan orang tuanya hormat. Oleh karena itu, kalau ada anak yang kira-kira nyeleneh, ya, kira-kira tidak pantas, segera ingatkan. Disitulah kewajiban orang tua memberikan bimbingan kepada anak, bukan hanya menafkahi, tapi juga memberikan bimbingan kepada anak. Terakhir adalah minta keikhlasan dan Bapak Ibu semua untuk mendoakan kepada keluarga besar Bapak dan Ibu Haji Misbah sehubungan dengan masa purna bakti beliau, agar hari-hari selanjutnya diisi dengan amal-amal kebajikan bagi beliau. Yang kedua, agar anak dan keluarganya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan dari berbagai ujian. Dan yang ketiga, agar tempat pemancingan ini memberikan keberkahan bagi keluarga beliau. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila habibina syafina karimina maulana, khususan keluarga Bapak Ibu Haji Misbah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.